Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, bukan kakaknya Kristo. Kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse oleh brand manapun. Dan di review kita kali ini kita akan membahas sebuah laptop gaming entry level yang cukup jarang sekarang ada di pasaran karena memang lagi shortage semua. Dan brand yang kita dapatkan dari brand HP, dan secara harga ini mirip-mirip seperti GF63. Seperti apa modelnya dan bagaimana? Ini dia. Jadi di depan saya sudah ada HP Pavilion Gaming 15EC2047AX. Jadi kita sudah pernah review di 4000 series waktu itu, di 4600H. Cuman yang kita dapat ini menggunakan Ryzen 5000, Ryzen 5 ya, 5600H. Jumlah core atau inti core-nya dan thread-nya sama, TDP juga masih sama persis dengan 4600, 6 core 12 thread dan TDP-nya di 45 watt. Tapi untuk rentang maksimalnya di 54 watt. Yang membedakan 5600 menggunakan arsitektur dari Zen 3, artinya L3 case-nya akan 2 kali lebih gede yaitu di 16 MB, beda dengan 4000 series yang cuma 8 MB. Lalu clock speed-nya untuk base clock-nya naik 0,3 GHz dari 3 GHz hingga 3,3, dan maksimalnya untuk 5000 series ini di 4,2 GHz. Untuk RAM-nya yang kita dapatkan ini cukup menyenangkan karena kita tidak perlu upgrade-upgrade lagi, yaitu 16 GB sudah dual channel juga dan speednya 3200. Jadi kita tidak perlu ngurusin nambah lagi atau kita cek lagi latensinya seperti apa. Ini sudah sangat cocok. Storage-nya 512 SSD pastinya, dan VGA-nya atau IGP dari Vega 7, beda seperti 4600 yang menggunakan Vega 6, dan dipadukan dengan GTX 1650 4GB GDDR6, dan harganya bisa dikatakan tergolong murah karena SP membanderol di 13.999.000 dengan full ADP 2 tahun dan pastinya Office Home Student 2019. Untuk desain masih sama persis seperti yang kita review di 4600, tidak berubah sama sekali. Logo HP juga masih di belakang, di tengah seperti ini, beda seperti brand kompetitor yang sudah mulai dirubah untuk posisi logonya. Dimensinya di 36 dikali 25,7 dan ketebalannya di 2,37 cm. Jujur saja bukan body yang slim untuk sebuah 15,6 inch, tapi bobotnya bisa dikatakan cukup ringan untuk sebuah laptop jumbo seperti ini, yaitu di 1,98 kg. Di bawah 2 kg lah masihan. Untuk bahannya dia menggunakan plastik polikarbonat di hampir keseluruhan sisinya. Cukup diwajari karena memang ini bisa dikatakan laptop gaming yang cukup murah untuk sekarang, yang memang itu sangat langka. Dan finishingnya bisa dikatakan ini sangat baik, khas banget HP dan semuanya rapi. Nilai minus dari bahan bodinya serta desainnya sendiri, untuk finishing doff-nya agak meninggalkan sidik jari saat kalian pegang, sentuh seperti apalagi kalian gampang berkeringat. Lalu untuk engsel-nya masih sama seperti Victus atau HP Pavilion Gaming yang lain, jadi saat kalian pegang seperti ini bergoyang, agak enak gitu aja ya dilihat ya. Dan untuk frame layarnya bisa dikatakan ini cukup tipis, terutama di bagian kanan dan kiri, tapi di bagian atas dan bawah masih cukup tebal, apalagi di bagian bawah. Dan di atas terdapat webcam yang menurut saya secara kualitas SNI atau standar lah ya, menggunakan 720p 30 frame per second, yang secara kualitas ya ada yang lebih baik sih memang, cuman masih bisa dimaklumi. Dan yang menarik jujur saja ada di bagian layarnya. Layarnya 15,6 inch dengan resolusi Full HD dan ini True IPS. Jadi sudut pandangnya ini enak banget, sangat baik. Tapi kita tidak bisa mengandalkan perihal color gamutnya. Memang cukup wajar karena harga yang ditawarkan cukup murah. Dia menggunakan 45% NTSC atau sekitar 62,8% sRGB. Tapi yang cukup menarik juga, dia support hingga 144 Hz, walaupun untuk tingkat kecerahannya hanya 250 nit saja. Kalau dari tampilan palm rest-nya sendiri, ini gaming banget sih ya. Untuk grill atasnya heksagonal masih sama, tombol power juga dipisah dari keyboardnya. Ini cukup enak juga, jadi nggak mengganggu. Dan diletakkan di bagian pojok kiri atas. Untuk keyboardnya merupakan full size keyboard dengan number pad sebelah kanan. Dan ini salah satu feel keyboard dengan entry level laptop gaming yang cukup enak. Tidak terlalu keras, tidak terlalu ringan, dan feel clickingnya juga enak. Untuk tombol A, S, D, dan W dibuat terdapat garis pinggir untuk menandakan ini tombol yang paling sering digunakan untuk bermain game. So far ini keyboard yang baik dengan backlit keyboard berwarna hijau. Untuk touchpadnya dia lebih melebar, dia lebih center terhadap spasi juga, walaupun tidak terlalu gede ukurannya, tapi ini masih cukup enak, finishing juga cukup oke. Dan di bagian kanan kiri untuk speakernya tersertifikasi Bang & Olufsen. Ini speaker yang cukup enak didengar dan cukup nyaman untuk kalian pakai bermain game. Dan tidak ketinggalan juga ada logo Office Home Student yang menandakan laptop ini include Office.
Untuk portnya sendiri bisa dikatakan sangat-sangat lengkap. Di kanan terdapat HDMI, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, LAN port juga masih ada, USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, dan tidak ketinggalan combo jack audio serta full size media reader. Di sebelah kiri hanya menyisakan satu buah port DC in dan USB Type-A 2.0 yang juga support always on USB. Memang nilai minusnya dari portnya semuanya kebanyakan diletakkan di bagian kanan. Jadi agak mengganggu kalau kita menggunakan mouse. Untuk konektivitas yang digunakan, ya sudah support Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX dipadukan dengan Bluetooth 5. Dan terdapat software Omen Gaming Hub yang sayangnya kita tidak bisa mengatur performance ya, hanya ada menu network booster dan hardware monitor saja. Dan terdapat sertifikasi Harman Kardon. Kalau kalian dapat lihat di bagian pamretnya di bagian pojok kanan bawah, cuman secara kualitas suaranya cukup oke kalau untuk bermain game, tapi bassnya menurut saya agak kurang nampol. Oke, sekarang kita akan masuk ke performance utamanya. Dan kita sudah tes SSD-nya menggunakan Crystal Dismark dan skor yang kita dapatkan melebihi ekspektasi kita dengan laptop gaming entry level di harga 13 jutaan. Dan kita mendapatkan rate di sekitar 3614 dan rate-nya di 3295. Ini jauh-jauh lebih kencang jika dibandingkan dengan HP Victus yang memiliki harga 5 juta lebih mahal. Lanjut ke pengujian sintetisnya atau CPU-nya di R15 dan R20. Untuk R15 di 1590 CB. Lumayan tinggi untuk sebuah Ryzen 5 5600H. Dan R20 single core performance ini mendapatkan hasil yang luar biasa di 524 poin dan multicore-nya di 3732. Jadi ini skor yang mungkin agak mepet-mepet kalah jika dibandingkan dengan Ryzen 7 5800H. Dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya, dan sekali lagi kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa konsisten, dan rata-rata kita mendapatkan di 3700 dan suhunya di 95 derajat Celcius mengalami sedikit penurunan, artinya akan laptop ini sedikit minim throttle dan stabil di 88 sampai 90 derajat Celcius. Mantap nggak? Ke pengujian rendering menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K cut to cut tanpa efek serta single layer, laptop ini mampu mencatatkan waktu yang cukup cepat di 1 menit 47 detik. Lanjut ke Blender, CPU rendernya kita mendapatkan waktu di 4 menit 34 detik ya, nggak cepat-cepat banget. Dan GPU rendernya, walaupun ini GTX 1650 dengan VRAM 4GB, kita mendapatkan waktu yang lumayan memuaskan untuk sebuah laptop sekali lagi 13 jutaan di 2 menit 35 detik. Lanjut ke pengujian 3D Mark Temspy, kita mendapatkan skor di 3633 poin, dan Fire Strike kita mendapatkan skor yang lumayan oke di 8666 poin. Dan pada suhu Fire Strike-nya kita mendapatkan hasil yang cukup mencengangkan juga, cukup mengejutkan di 81,85 derajat Celcius ya, 82-an lah. Cukup dingin untuk sebuah laptop gaming seperti ini, dan stress testnya dengan posisi suhu yang cukup dingin seperti ini kita mendapatkan hasil yang lolos juga di 98 derajat, 98%. Dan untuk kalian yang penasaran chart Fire Strike dari Pavilion Gaming 15 ini dibandingkan dengan laptop-laptop yang sudah pernah kita review, ini dia hasilnya. Dan performance yang kita tunjukkan tadi di atas cukup mengejutkan, memang berkat RAM dual channelnya. Jadi peningkatannya cukup signifikan dibandingkan dengan AMD single channel. Dan kita sudah coba juga beberapa game di laptop ini, dan ini hasilnya. Dan game yang pertama seperti biasa ini game wajib kita, yaitu Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Untuk sebuah AMD Ryzen 5 dan RAM dual channel ini receh banget kan, kita dapat di sekitar 140 hingga 150 frame per second. Bener-bener RAM dual channel nggak ada obat deh di AMD. Kalau Dota aman, CSGO juga pastinya aman, dan dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat very high, kita masih dapat di atas 144 frame per second, dan lebih tepatnya kalian dapat lihat sendiri kita dapat di atas 200 frame per second. Dan lanjut ke game receh satu lagi, yaitu Valorant dengan setting resolusi Full HD pastinya, dan grafik kita buat high, kita masih dapat kurang lebih sekitar 160 frame per second hingga 200 frame per second. So far untuk game-game e-sport, kalian aman banget main di laptop ini dan tergolong di atas rata-rata jika dibandingkan dengan brand-brand lain dengan harga yang serupa.
Masuk ke game AAA yang lebih berat, yaitu Far Cry 6 yang cukup menguras dedicated GPU-nya. Dan kalian dapat lihat sendiri, untuk setting Full HD dan medium kita mendapatkan lebih di atas 50 frame per second. Masih bisa dimainkan walau dengan spesifikasi yang bisa dikatakan agak rendah untuk game ini. Tapi coba kita turunkan ke setting low untuk mendapatkan FPS paling nggak di atas 60 frame per second. Dan benar saja saat kita ubah ke setting low, tetap dengan resolusi Full HD di atas 60 frame per second, lebih tepatnya cukup stabil di sekitar 65, 64, atau 66 ya, sekitar itulah. Dan kita masuk ke game yang terakhir, yaitu Assassin's Creed Valhalla dengan setting resolusi yang sama seperti game-game sebelumnya, yaitu Full HD, dan grafik kita buat medium. Dan kita dapat FPS yang lumayan menurut saya di sekitar 45 hingga 60 frame per second masih dapat untuk scene tertentu. Dan coba kita turunkan di setting low mungkin ya untuk dapat FPS yang lebih baik. Dan untuk setting resolusi low memang sedikit membaik, tapi saya rasa tidak terlalu banyak. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 55 hingga 60 frame per second. Ya, not bad untuk spesifikasi seperti ini dan di laptop gaming yang bisa dikatakan cukup murah harganya. Jadi begini hardware dari HP Pavilion Gaming. Terdapat 2 buah fan, 2 buah heat pipe, dan tidak ada yang bisa di-upgrade kecuali ada storage-nya di bagian pojok kanan atas. Kalian bisa tambahkan SSD 2,5 inch atau hard disk 2,5 inch. Untuk kapasitas baterainya di 4300 mAh dengan 52,5 Wh. Kalau kalian berharap banyak perihal baterai di sebuah laptop gaming, kalian salah besar. Pada pengujian kita di PC Mark 10 Modern Office, kita hanya mendapatkan lama waktu nyala di 5 jam 31 menit saja. Ini cukup jauh jika dibandingkan dengan brand-brand kompetitor. Tapi apa yang bisa diharapkan dari sebuah laptop gaming? Pada saat kalian pakai bermain game saja, misal Dota 2, laptop ini hanya bertahan kurang lebih sekitar 50-60 menit saja. Disarankan memang tercolok dengan listrik. Dan kesimpulan dari laptop ini, secara price to performance, laptop ini memang di atas rata-rata jika dibandingkan dengan brand-brand lain. Nilai minusnya menurut saya ada di bagian peletakan portnya yang memang sebagian besar di bagian kanan. Tapi menurut saya itu minor sekali dan sisanya itu jadi nilai plus. Kesimpulan skornya, untuk desain kita berikan skor 7,5 dan fiturnya agak sekali minim menurut saya dengan skor 7, dan performance jika kita lihat dari harganya kita berikan skor 8,5. Thank you banget sudah nonton video ini atau review dari HP Pavilion Gaming 15 ini. Jangan lupa kalian like, kalian share, dan kalian subscribe agar channel ini lebih berkembang. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita dan semuanya ada di kolom deskripsi. Saya Diko, see you on the next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All You Fit. Buruan, shopping di Kalosa.